锦柔公主，是我。今日魂宠异变，轰动全城。今日魂宠异变，轰动全城。还是躲不过你的护卫。你的魂宠很强，药就能解决我所有的魂宠了。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Huan Chongxi atau The Charm of Soul Patch episode 14 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, Cumu berhasil mengalahkan tuan muda keluarga Jia yaitu Jia Feng, sekaligus membuat Moye berevolusi menjadi rubah cahaya bulan ekor 9. Kemenangan dan keberhasilan yang Cumu dapatkan ini membuat Helang langsung melapor kepada Xia Guanghan. Laporan yang dibuat Helang tentu saja membuat Xia Guanghan sangat marah karena ternyata perkembangan dari Cumu begitu pesat. Episode kali ini pun dimulai dengan kemarahan yang ditunjukkan oleh Xia Guanghan karena keberhasilan Cumu membuat Moye berevolusi. Selain itu ternyata dia juga mengetahui kalau Cumu mempunyai telur naga yang pernah diburu oleh aliansi jiwa. Sedari itulah jika dibiarkan terus-menerus maka lama-kelamaan Cumu pasti akan mengancam keberadaan dari Xia Guanghan. Xia Guanghan kemudian meminta Helang untuk mengumpulkan master-master dari Istana Iblis untuk pergi ke kediaman keluarga Jia guna memburu Cumu. Sementara itu di kediaman keluarga Jia, Cumu tampak sedang memberi makan iblis mata putih yang bersemayam di dalam tubuhnya. Ternyata setelah Moye bermutasi menjadi rubah ekor 9, dia bisa menekan dan memberikan perlawanan kepada iblis mata putih yang selama ini selalu memakan banyak kekuatan jiwa dari Cumu. Beberapa tahun yang lalu, Moye juga sempat melakukan protes karena Cumu terlalu banyak memberikan kekuatan jiwa kepada iblis mata putih. Tapi karena waktu itu Moye belumlah cukup kuat, jadi dia tidak berani secara langsung memberikan perlawanan kepada iblis mata putih. Karena Moye dan iblis mata putih terus berkelahi di dalam lautan kesadaran jiwa dari Cumu, maka Bang MC langsung meminta mereka berdua untuk segera berhenti. Di saat yang sama Cumu juga akan memberikan jatah 20% saja kepada iblis mata putih setiap kali dia ingin memakan kekuatan jiwa milik Bang MC. Terlihat iblis mata putih tidak bisa memberontak karena Cumu mendapatkan dukungan dari semua soul patch di dalam lautan kesadaran jiwanya. Ketika sedang asik berkomunikasi dengan para soul patch, tiba-tiba saja ada seorang wanita yang menggunakan masker masuk ke dalam kamar Bang MC dan ternyata wanita tersebut merupakan Tuan Putri Bai Jinro yang sudah berganti outfit. Kedatangan Bai Jinro ini membuat Cumu bertanya-tanya ada apakah gerangan sampai Tuan Putri datang di tengah malam ke dalam kamarnya. Ternyata Bai Jinro cukup khawatir dengan keselamatan dari Cumu setelah dia berhasil mengalahkan Jia Feng. Untuk menutupi kekhawatiran tersebut, Bai Jinro beralasan kalau tujuan dia datang menemui Cumu adalah untuk melihat Moye. Selain itu, Bai Jinro juga meminta Cumu untuk meninggalkan Moye bersamanya karena Xia Guanghan pasti akan mengambil Moye dengan paksa dari tangan Bang MC kita. Tapi tentu saja Cumu menolak karena dia dan Moye sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Karena orang-orang yang akan datang bersama dengan Xia Guanghan pasti berada di level master jiwa, maka Bai Jinro mempunyai sebuah rencana agar Cumu bisa keluar dari kediaman keluarga Jia dengan selamat. Yap, benar sekali, Cumu berpura-pura menjadikan Tuan Putri Bai Jinro sebagai sandera agar Cumu bisa melewati penjagaan master jiwa yang sedang menunggu Xia Guanghan. Pada akhirnya dua orang master jiwa yang sedang berjaga membiarkan Cumu pergi begitu saja dari kediaman keluarga Jia. Kejadian ini pun langsung akan mereka laporkan kepada Xia Guanghan guna memberitahu kalau Cumu sudah pergi meninggalkan tempat ini.
还请不要离开甲城。还是躲不过你的护卫。 Beberapa saat kemudian, setelah dirasa cukup aman, Cumu lekas menurunkan Bai Jinro di tengah jalan. Dia juga langsung berterima kasih karena Bai Jinro sudah membuat rencana seperti ini untuk membuatnya lepas dari kejaran Xia Guanghan. Terima kasih, sampai jumpa lagi, ucap Cumu sembari pergi meninggalkan Tuan Putri Bai Jinro. 公主受惊了。 莫辜负了我的期望。 Singkat cerita, Helang sudah melaporkan kepada Xia Guanghan kalau Cumu sudah pergi meninggalkan kediaman keluarga Jia menuju wilayah Siling. Helang juga memberitahukan kalau ada satu orang master jiwa yang sedang mengejar Cumu pada saat ini. Xia Guanghan sendiri cukup senang mendengar kabar tersebut. Dia juga langsung meminta pasukannya untuk segera mengejar Cumu dan menangkapnya dalam keadaan hidup. 听令，我火速前往。 Sementara itu, Cumu masih berusaha melarikan diri dari kejaran master jiwa yang diperintahkan oleh Helang. Perbakuan taman pun terjadi pada saat anak buah Helang mencoba untuk menangkap Bang MC kita. Dan pada akhirnya Cumu juga berhenti di tengah jalan karena dia menemui sebuah jurang. Si master jiwa pun langsung meminta Cumu untuk menyerah dan meminta maaf kepada Xia Guanghan tentang apa yang sudah diperbuat oleh Cumu selama ini. Selain itu, Moye juga harus diserahkan kepada Xia Guanghan karena menurutnya Moye tidak cocok berada di tangan Cumu. Tapi tentu saja Cumu mengabaikan bacotan tersebut serta lebih memilih untuk masuk ke dalam jurang bersama dengan Moye. Ternyata Cumu sengaja memancing si master jiwa untuk mengejarnya ke dalam jurang karena dia ingin melakukan serangan menggunakan api amarah Moye. Benar saja si master jiwa langsung modar dengan seketika. Tak berselang lama, Xia Guanghan dan pasukannya juga sudah datang ke lokasi dan melihat langsung kalau master jiwa dari istana iblis sudah mati dalam keadaan gosong. Matinya master jiwa ini sedikit membuat Xia Guanghan berpikir kalau dia sudah benar-benar meremehkan kemampuan dari Cumu. Di saat yang sama, Helang juga memberitahukan kalau serangan kuat yang menimpa master jiwa bawahannya benar-benar hanya dilakukan dengan satu kali serangan saja. Untuk mempermudah pencarian, Xia Guanghan memerintahkan anak buahnya untuk berpencar dan mencegah Cumu di tengah hutan area terlarang. Sementara itu di saat yang sama, Cumu, Moye dan juga Xiao Ye sedang beristirahat sebentar untuk sekedar minum di tepi sungai. Karena hutan area terlarang cukup berbahaya, maka sedari itulah Cumu tetap menggunakan Xiao Ye sebagai tunggangan. Diketahui Xiao Ye merupakan hewan yang pernah tinggal di tempat paling berbahaya, jadi memasuki hutan seperti ini adalah keseharian dari Xiao Ye. Guna memantau situasi, Cumu juga meminta Xiao Ye naik ke sebuah pohon untuk menentukan mereka harus jalan ke arah mana. Bang MC juga kembali mengingat kenangan bersama dengan sang ayah di mana dulu Cumu pernah bermimpi untuk berpetualang mengelilingi dunia guna melihat betapa luas dan beragamnya dunia ini. Dari atas ketinggian pohon, Cumu bisa merasakan ada soul pets yang kuat yang berada di dalam hutan dan auranya juga terasa begitu berbeda. Dia pun segera meminta Xiao Ye untuk menuju daerah hutan tersebut. 木耳，这个世界 那里栖息着强大的妖灵，领地霸主越强。 Baru saja hendak menuju ke daerah hutan itu, Cumu dikagetkan dengan kedatangan dua master jiwa bawahan Xia Guanghan. Dia pun segera meminta Xiao Ye untuk mengeluarkan kabut ilusi untuk mengecoh dua master jiwa tersebut. Satu master jiwa berhasil terkecoh, namun master jiwa yang satunya lagi mampu lepas dari tipuan ilusi yang dibuat oleh Xiao Ye. Mau tidak mau di sini Cumu harus membunuh satu orang master jiwa ini dengan cepat karena demi bisa terus menjauh dari kejaran Xia Guanghan. Benar saja, dengan sangat mudah Cumu mampu membunuh satu orang master jiwa tersebut menggunakan serangan kombinasi dari Moye dan juga Xiao Ye. Dia juga langsung kembali kabur melarikan diri karena sadar kalau Xia Guanghan semakin mendekat ke arahnya. Beberapa saat kemudian, Helang berhasil mendekat ke arah Cumu di tengah hutan area terlarang. Karena paham kalau Helang masih berada di bawahnya, maka Cumu memutuskan untuk berhenti guna membunuh Helang terlebih dahulu.
Tapi ketika serangan Bang MC hampir mengenai Helang, Xia Guanghan datang di waktu yang tepat untuk menahan serangan tersebut. Xia Guanghan juga sangat hafal dengan karakteristik dari Chu Mu yang selalu membunuh musuh satu persatu. Jadi dia dengan sengaja meminta Helang untuk mengejar Chu Mu sendirian agar Chu Mu bisa berhenti di tengah hutan. Dan yap, pada akhirnya Chu Mu berhasil dijebak oleh Xia Guanghan yang datang dari arah belakang. Xia Guanghan juga langsung mengeluarkan Soul Patch mengerikan yang diakui kehebatannya oleh Chu Mu. Hanya dengan sekejap Soul Patch tersebut mampu mengalahkan Groot dengan satu kali serangan saja. Xia Guanghan juga langsung meminta Chu Mu menyerahkan Mo Ye kepadanya karena jika tidak dia akan melakukan serangan kuat hingga membuat tubuh Chu Mu tidak bersisa. 药就能解决我所有的魂宠了。 与缅焰9尾炎狐解除魂约，再让你这个可怜虫。 Serangan kuat juga langsung dilancarkan oleh Soul Patch mengerikan dari Xia Guanghan yang membuat Chu Mu terjatuh ke dalam hutan area terlarang. Jatuhnya Chu Mu ke dalam hutan ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.